Perkenalkan, nama saya Esti Mandala Putri dengan NIM 201011010228 dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Hotma Preti Lestari Tampu Bolon dengan NIM 201011010129 dari Prodi Kimia. Saya dan rekan saya akan menjelaskan salah satu contoh reaksi yang terjadi pada alkohol, pada ether, dan pada fenol. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu reaksi yang terjadi pada alkohol. Di sini kami mengambil satu contoh yaitu reaksi oksidasi pada alkohol oleh oksidator kalium permanganat dan kalium dikromat. Sebelum melangkah ke proses mekanismenya, kita juga harus perlu tahu apa sih itu reaksi oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi alkohol adalah di mana oksigen yang ada pada oksidator menyerang atom H karbinol yang terikat pada atom C karbinol. Dan apa yang dimaksud dengan C karbinol? C karbinol adalah atom C yang mengikat gugus OH pada suatu struktur. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian dari oksidasi alkohol, kita juga harus perlu memperhatikan dan membedakan mana sih alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Oke, yang pertama itu alkohol primer. Alkohol primer jika dioksidasi akan membentuk aldehid. Dan jika dioksidasi lebih lanjut lagi akan membentuk yang namanya asam karboksilat. Untuk ciri-cirinya sendiri, di mana atom C mengikat gugus OH dan mengikat satu atom C lainnya, maka bisa disebut dengan alkohol primer. Oke, yang kedua yaitu alkohol sekunder, mana jika dioksidasi akan membentuk keton. Untuk ciri-cirinya, atom C mengikat gugus OH dan mengikat dua atom C lainnya. Yang terakhir yaitu alkohol tersier, di mana alkohol tersier ini tidak mengalami oksidasi atau tidak bereaksi sama sekali. Untuk ciri-cirinya, atom C mengikat gugus OH dan mengikat 3 atom C lainnya. Oke, kita masuk kepada mekanisme yang pertama. Di sini ada struktur dari etanol. Pertama sekali kita harus menentukan apakah dia termasuk alkohol primer, sekunder, ataupun tersier. Kita lihat C mengikat gugus OH dan hanya mengikat satu atom C lainnya saja. Berarti sudah bisa disimpulkan bahwa etanol adalah alkohol primer. Oke, setelah itu kita oksidasi dengan KMNO4 atau yang biasa disebut kalium permanganat. Kita ingat lagi apa tadi itu proses oksidasi alkohol, di mana oksigen yang ada pada oksidator menyerang H karbinol yang terikat pada C karbinol. Setelah sudah diserang si oksigen, maka menghasilkan suatu struktur yang tidak stabil. Jadi, agar menstabilkan struktur tersebut, maka mereka melepas H2O. Setelah dilepas H2O, maka terbentuklah aldehid. Ternyata aldehid masih bisa dioksidasi lanjut lagi. Setelah dioksidasi, maka terbentuklah asam karboksilat. Mekanisme selanjutnya yaitu 2-metil-2-propanol. Pada struktur ini, kita sudah bisa tentukan bahwa ini adalah alkohol tersier. Karena apa? Karena atom C mengikat OH dan mengikat 3 atom C lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alkohol tersier sama sekali tidak mengalami oksidasi. Mengapa demikian? Karena prinsip dari oksidasi itu sendiri adalah oksigen yang ada pada oksidator menyerang H karbinol yang terikat pada C karbinol. Kita tahu bahwa di dalam alkohol tersier tidak memiliki H karbinol. Jadi oleh sebab itu, proses oksidasi tidak bisa terjadi pada alkohol tersier. Baik, saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembentukan ether. Reaksi yang
digunakan yaitu reaksi oksidasi eter menggunakan senyawa K2 Cr2O7 tambah dengan senyawa H2SO4, di mana eter direaksikan dengan K2 Cr2O7 tambah senyawa H2SO4 akan mengalami reaksi oksidasi dengan hasil seperti pada alkohol asalnya. Contohnya yaitu di etil eter direaksikan atau dioksidasi dengan senyawa K2 Cr2O7 tambah H2SO4 akan menghasilkan asetaldehida. Selanjutnya yaitu dehidrasi alkohol menggunakan senyawa H2SO4 pada suhu 130 derajat Celcius yang akan menghasilkan eter, di mana mekanisme reaksinya terdapat dua alkohol yang saling berikatan, di mana OH pada alkohol pertama berikatan dengan H pada alkohol kedua. Etanol tersebut direaksikan dengan senyawa H2SO4 dengan makatalis pada suhu 130 derajat Celcius sehingga menghasilkan eter. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada fenol. Di sini kami mengambil satu contoh yaitu reaksi Riemann-Tiemann. Bila fenol direaksikan dengan kloroform dan larutan NaOH di dalam air pada suhu 70 derajat Celcius, maka akan membentuk salisilaldehida. Reaksi ini juga adalah cara untuk memasukkan gugus CHO pada cincin aromatik dengan posisi orto terhadap gugus OH fenol. Reaksinya kita bisa lihat di mana fenol direaksikan dan membentuk salisilaldehida. Untuk mekanismenya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan fenol, di mana awalnya pembentukan elektrofil pada kloroform pada basa, kemudian membentuk diklorokarbena yaitu suatu elektrofil. Kemudian diklorokarbena akan bereaksi dengan ion fenoksida sehingga membentuk suatu ion diklorometil fenoksida. Ion diklorometil fenoksida ini akan bereaksi dengan basa dan melepaskan 1 Cl dan membentuk 1,1 klorohidrin yang tidak stabil dan kemudian bereaksi dengan basa lagi dan melepas H2O dan ion Cl dan membentuk aldehida, kemudian bereaksi dengan asam membentuk salsilaldehida.